Bersama saya sudah hadir Dr. Debbie Amelia, dokter spesialis syaraf. Selamat pagi Dr. Debbie. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Debbie dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Debbie, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa yang sehat, apa sih demensia Alzheimer itu dok? Oke, jadi kita sering mendengar tentang demensia Alzheimer. Tapi sebetulnya Alzheimer itu adalah bagian dari demensia-demensia yang lain. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu demensia. Betul. Demensia itu adalah gangguan fungsi intelektual, kita sebutnya fungsi luhur, yang menetap. Dengan gangguan yaitu memori, bahasa, persepsi, emosi, dan berpikiran abstrak. Demensia-demensia itu jenisnya ada demensia vaskular, demensia Lewy body, demensia Parkinson, frontotemporal demensia, dan Alzheimer. Demensia Alzheimer adalah demensia yang paling banyak terjadi secara epidemiologi, bahwa kasus-kasus demensia Alzheimer ditemukan lebih banyak dari demensia-demensia yang lain. Baik. Tapi sebenarnya dokter, apa sih yang terjadi pada otak manusia saat dia mengidap Alzheimer? Nah, kebetulan tim Ayo Sehat ini sudah ada grafis. Bisa dijelaskan nih dok nih. Baik. Silahkan. Jadi di sini saya coba menjelaskan demensia Alzheimer. Ini adalah gambaran otak kita. Gambaran otak yang normal ini potongan secara potongan corona. Ini otak yang sudah mengalami Alzheimer tahap awal, dan ini adalah tahap yang sudah berat. Jadi fungsi memori kita yang mengatur di otak namanya hipokampus. Nah, hipokampus, ini hipokampusnya, ini adalah benar-benar otak yang normal. Bagaimana ini adalah sulcus gyrus kita bilangnya, daerah korteks pada otak. Dan bagaimana apabila sudah terjadi, kita bisa lihat di sini hipokampusnya mulai mengecil. Dengan akhirnya ventrikelnya mulai membesar. Dan di daerah kortikalnya, ini sulcus gyrusnya mulai melebar. Oh, merenggang. Ya, merenggang, melebar. Kalau ini kan rapat-rapat. Ya. Kemudian bagaimana apa yang terjadi apabila sudah terjadi yang berat? Akhirnya benar-benar regang, beda kan ya? Ya. Oke. Kemudian hipokampusnya makin mencut. Ini adalah tempat yang mengatur fungsi memori kita, dan ventrikelnya membesar. Inilah yang terjadi. Prosesnya ini berjalan bertahun-tahun. Baik. Kadang-kadang penderita datang dengan sudah kondisi seperti ini atau di sini. Alangkah baiknya apabila kita sudah mulai mendeteksi sejak awal demensia Alzheimer ini. Untuk faktor resiko sendiri, Dr. Debbie, mungkin bisa dijelaskan nih, kenapa mungkin bisa terjadinya Alzheimer ini, faktor resikonya? Silakan. Sebetulnya faktor resiko itu ada yang memang sudah didapat dan ada yang memang sudah di bawah, maksudnya. Oh, ya. turunan? Ya, jadi kalau yang di bawah otomatis karena genetik. Ya, karena genetik, tetapi kemudian penyakit-penyakit yang dibawa, misalnya pernah terjadi trauma kepala sebelumnya, pernah terjadi infeksi, menderita penyakit seperti Parkinson, itu sudah terjadinya demensia. Faktor-faktor resiko yang meningkatkan dan menurunkan terutama usia. Makin tinggi usia, resiko terjadi demensia itu semakin tinggi. Kemudian wanita dan pria, wanita lebih beresiko daripada pria. Wanita lebih beresiko dari pria. Seperti itu. Itu adalah salah satu faktor-faktor resikonya. Baik. Dr. Debbie, perbincangan kita mengenai Alzheimer ini masih sangat menarik, tapi kita harus jeda sejenak dulu nih dokter. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda.